Pasti udah tidak asing di telinga kalian dan mungkin sudah pernah menggunakannya. Ya, antasida. Obat ini tidak hanya sering dikonsumsi oleh orang Indonesia, obat ini juga sering paling banyak dikonsumsi di dunia juga. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana mekanisme kerjanya dan apa sih efek samping dari penggunaan obat ini? So, let's bumper. Antasida adalah obat untuk meredakan gejala gangguan dari lambung. Biasanya ditandai dengan nyeri atau rasa terbakar di sekitar ulu hati di sini. Dan obat ini berhasil untuk meredakan gejala tersebut. Bagaimana gejala nyeri ulu hati ini bisa terjadi? Mari kita simak. Senjata utama dari sistem pencernaan untuk menghancurkan makanan adalah asam. Nah, asam ini dihasilkan oleh lambung. Ketika kita makan makanan terlalu banyak atau makan makanan seperti makanan pedas dan juga yang rasanya asam akan memicu terjadinya sekresi dari asam lambung. Jadi asam lambung itu meningkat. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya rasa nyeri di ulu hati dan rasa terbakar. Biasanya disebut dengan MAH atau dispepsia. Tidak hanya makanan. MAH atau dispepsia juga bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketika kita lagi stres berat. Itu bisa memicu pengikisan dinding lambung dan juga ada gangguan pada dinding lambung akibat infeksi dari bakteri. Biasanya bakterinya adalah H. pylori sehingga membuat luka di dinding lambung. Dan juga terakhir bisa disebabkan karena kita menggunakan NSAID atau obat anti nyeri dalam jangka panjang. Itu dapat mengikis dari dinding lambung. Karena sekresi dari asam lambung naik sehingga asam lambung menjadi terlalu asam, maka obat antasida inilah penyelamat dari keadaan tersebut. Asam lambung yang terlalu asam jika ditambahkan dengan obat ini, yaitu yang berisi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang sifatnya adalah basa, jadi kebalikannya, maka kita akan ingat rumus kimia atau reaksi kimia kayak gitu ya, dimana ketika asam ditambah dengan basa maka akan menjadi garam dan juga air. Nah, begitulah yang terjadi pada lambung kita. Ketika minum obat ini, maka yang terjadi adalah asam dan basa akan menjadikan air dan garam, sehingga yang terjadi adalah menetralkan dari asam lambung. Tidak hanya itu, antasida juga bisa menonaktifkan enzim pepsin, yaitu enzim yang dihasilkan oleh lambung. Nah, enzim pepsin ini aktif ketika pH-nya di bawah dari 4, yaitu sangat asam kayak gitu ya. Dan ketika dinetralkan, pH dari lambung akan di atas 4, maka enzim pepsin tidak bisa aktif sehingga akan mengurangi resiko terjadinya tukak lambung. Nah, untuk yang di pasaran itu ada beberapa macam sediaan kayak gitu ya, atau merek ya, dimana yang saya pegang sekarang adalah antasidadoen, adalah generiknya, ini yang sering digunakan ya. Juga ada beberapa merek yang mungkin sering nongol di TV gitu ya. Ada Promah, dimana Promah ini bedanya sama generik, dia ada tambahan simetikonnya, dimana simetikon sudah saya bahas di video sebelumnya untuk membuang gas. Begitu juga dengan Polisilen, ada simetikonnya juga. Milanta juga ada simetikonnya, juga ada yang namanya apa ini, Dexanta kayak gitu ya. Kebanyakan yang non generik atau yang paten adalah ada tambahannya simetikon kayak gitu. Kalau yang generik nggak ada. Untuk cara minum dari obat ini itu dapat diberikan untuk dewasa adalah 3 kali sehari, bisa 1-2 tablet. Dan obat ini harus dikunyah terlebih dahulu. Dan untuk minumnya adalah sebelum makan atau saat perut kosong. Paling bagus adalah 1 jam sebelum makan kayak gitu. Karena sifatnya tadi menetralkan asam ketika asam lambung lagi asam-asamnya. Dan juga kenapa obat ini dikunyah, ini adalah tablet kunyah kayak gitu ya. Ketika tablet ini dibuat dalam bentuk kunyah, maka obat ini akan aman ketika dikunyah dan memperkecil partikelnya, dimana ketika partikel dari obat itu lebih kecil, maka reaksinya akan lebih cepat. Nah, selaras dengan obat dari asam lambung
adalah dibutuhkan reaksi yang cepat kayak gitu. Tapi ingat, tidak semua obat boleh dikunyah. Lalu kita ngomongin dari efek samping dari obat ini. Sudah saya sebutkan bahwa obat ini punya 2 kandungan, yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Efek samping dari obat ini bisa menyebabkan diare atau konstipasi, di mana ketika magnesium terlalu banyak di dalam darah akan menyebabkan diare. Dan ketika aluminium terlalu banyak di dalam darah adalah bisa menyebabkan konstipasi. Tentunya hal ini, 2 zat ini efek sampingnya berlawanan, makanya biasanya jarang terjadi karena berhasil dinetralkan kayak gitu efek sampingnya, karena berlawanan itu tadi. Bukan tidak mungkin efek samping ini muncul kayak gitu ya, karena ketika kita minum obat ini ternyata kandungan magnesium di dalam darah juga lagi banyak, maka ya itu tadi yang terjadi adalah diare kayak gitu. Jadi kesimpulannya, ketika nyeri ulu hati itu menyerang atau mah dispepsia itu menyerang kita, maka yang paling tepat adalah minumlah antasida, karena untuk menetralkan dari asam lambung yang terlalu naik. Nah, ketika sering kambuh udah antasida terus kambuh lagi dan mengganggu aktivitas kita, maka itu ada penyebab yang lainnya kayak gitu dan harus dihentikan. Makanya ketika minum antasida udah selesai dan kekambuhan terus terjadi, maka perlu konsultasi ke dokter, maka akan diberikan obat-obat golongan lain seperti PPI. Sudah saya bahas di video ini kayak gitu. Mungkin itu aja. Jadi kalau biasanya ada antasida, biasanya temennya dari 1 tablet ini ada simeticon. Udah saya bahas di video ini. Itu aja. Saya Sarul, apoteker dari Tentang Obat. Bye.